Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat KD Farm. Kita kembali lagi dalam konten-konten mengenai tanaman anggur dari KD Farm. Nah, di sini kita akan mempraktekkan bagaimana membuat teknik sambung pucuk ya, sambung pucuk untuk pembibitan anggur nih. Nah, untuk materi kali ini akan dibahas oleh ahli kita Mas Mulyanto. Monggo silakan Mas Mul. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk konten kali ini yang akan kita bahas itu tentang masalah populasi. Populasinya ini bukan yang sambung sisip dari rustok batang cutting ya, tapi kita metodenya menggunakan sambung pucuk. Sambung pucuk itu sambung dengan rustok yang udah hidup langsung. Jadi bukan sambung sisip dengan batang cutting yang biasanya yang seperti konten-konten sebelumnya. Nah, untuk konten ini dengan rootstock yang udah hidup, yang udah siap tanam sebenarnya, cuma ini belum diokulasi dengan varian-varian yang impor yang manis ya. Kalau ini masih lokal, ini lokal rootstock jenisnya Isabella. Nah, Mas Mul sebelum dilanjut. Ya. Rootstock itu apa sih Mas Mul? Rootstock itu bagian batang bawah yang perakarannya udah teruji dan bisa bertahan di iklim Indonesia. Oh gitu ya. Jadi dia semacam tanaman yang sudah lama di Indonesia kan? Ya, betul sekali. Dan varietas lokal ini sebenarnya banyak, bukan satu atau dua atau tiga jenis, tapi puluhan jenis ya. Dari yang impor pun ada, yang lokal pun ada. Jadi udah bisa bertahan kondisi perakarannya itu di kondisi ekstrim di Indonesia, yang khususnya Indonesia itu iklim tropis ya, iklim penghujan yang banyak hujannya. Jadi berbeda dengan iklim yang ada di luar negeri yang kebanyakan iklimnya itu panas sama musim salju ya. Nah ini jenis apa nih tadi Mas Mul? Ini jenis Isabella. Isabella ya. Isabella. Dia tuh udah lama ya di Indonesia ya? Udah lama. Ini udah puluhan tahun di Indonesia udah ada ini jenis Isabella ini. Udah sejak dulu udah banyak yang dikembangkan sebenarnya. Ini kalau lokal seperti ini kira-kira umur berapa bulan atau berapa tahun nih Mas Mul? Ini kurang lebih sebenarnya 2 bulanan kurang lebih dari 2 bulan mulai ya, stek cutting ya. Ini 2 bulan. 2 bulan. Kurang lebih 2 bulan. Jadi setelah 2 bulan kita bisa untuk disambung ya. Ya, biasanya ini yang okulasi sambung sisip dari cutting, karena okulasinya gagal, dia akan tumbuh tunas dari lokalan yang baru. Nah, ini kurang lebih umurnya sekitar 2 bulan. Emang kenapa harus disambung nih, kenapa nih Mas? Biasa ini kalau lokal ini masih asam ya, buahnya itu masih asam, dan pematangannya juga akan lebih lama. Buahnya kecil, dan dia kalau matangnya itu lama, kurang manis lah. Yang jelas ini kurang manis. Jadi kita harus okulasi dengan varian yang manis, varian impor. Biasanya orang sebut-sebutannya itu di pengangguran itu varian impor. Jadi kita cari okulasi dengan varian yang manis. Nah ini untuk kali ini Mas Mul, apa aja nih harus kita siapin nih untuk persiapan sambung pucuk ini ya? Untuk persiapannya yang utama tetap kita stok ya, RS-nya ya, rustok bagian bawahnya ini ya, Isabella ya. Ini rustok yang disebut rustok ini Isabella ya. Nah, entresnya ini yang varian impornya. Ini jenisnya itu Ceni Kristal. Ya, jenis Ceni Kristal. Terus yang jelas gunting. Nah, gunting potong biasa sama parafilm. Sama satu lagi, karena ini sambung sisip masih muda, nggak harus menggunakan pisau cutter agak tebelan. Kalau saya biasanya menggunakannya silet biasa aja ya. Ya, silet biasa yang kita potong jadi 2. Nah, ya, yang untuk selanjutnya yang kita persiapkan itu, yang kita urus dulu itu entresnya. Entres.
Nah, entres itu kita ambil yang agak bagusan ya, kita pilih. Nah, kita ambil di sini 2 tunas ya. Kita ambil 2 tunas. Karena ini buat sambung pucuk, kita ngambilnya juga yang muda, bukan yang tua. Karena kita ini buat sambung pucuk. Jadi kita ngambilnya yang masih muda pucukannya. Nah, setelah seperti ini, nah, kita ambil parafilm. Parafilm itu kita potong nggak usah lebar-lebar, secukupnya aja. Nah, kurang lebih 1 sampai 1,5 cm udah cukup. Nah, kita tarik di sini nih. Nah, ini pengambilan parafilmnya. Kita buang yang kertasnya. Nah, yang kita ambil yang plastiknya aja ya. Kita di sini ini contohnya parafilmnya itu kita tarik dikit. Nah, setelah ditarik seperti ini, jangan terlalu keras juga karena dia akan gampang putusnya ya, mudah putus ya. Ini kita lilit. Nah, kita lilit. Tunasnya ini atau ada mata-mata tunas seperti ini yang masih kecil seperti ini nggak usah dibuang, nggak apa-apa. Kita lilit, dan kita nggak usah dililitkan juga nggak apa-apa, ini dibiarin saja. Ini tarik lagi, jangan terlalu keras. Kita tutup bekas potongannya aja. Tunas yang kecil ini nggak usah, nggak apa-apa, nggak usah ditutup. Nama yang utama itu di bagian ujung. Nah, ujung itu harus ketutup ya, karena dia itu penguapan. Kalau nggak ditutup bekas potongan itu penguapan. Jadi, nah seperti ini. Nah, setelah seperti ini, yang kita lakukan itu di rustoknya. Nah, kita potong dulu. Nah, buang. Kita kurang lebih ambil 2 cm dari ruas. Kita ambil kurang lebih 2 cm dari ruas saja. Kita potong. Nah, setelah itu, kita sayat dulu bagian entresnya ya. Kita biarin aja ini, setelah dipotong biarin kita sayat entresnya. Penyayatan entresnya kanan kiri kita sayat meruncing, tapi bukan meruncing banget ya, kanan kiri pipih ya, seimbang. Nah, ini kita buang aja. Nah, setelah seperti ini, nah kita tinggal belah di bagian rustoknya ya. Ini bagian rustoknya, kita ambilnya itu arah daun, di arah daun segini. Nah, separuh begini nggak apa-apa, ambil dikit aja. Kalau karena ini entresnya agak lebih kecil banget dari rustoknya, dari batang rustoknya, jadi kita ambil dikit aja, nggak harus di tengah. Kalau entresnya gedenya sama dengan rustoknya, kita ambil di tengah di sini nggak apa-apa. Tapi ini karena agak kecil, saya ambil di pinggirnya saja sedikit. Nah, kurang lebih sayatan tadi itu masuk semua ya. Nah, kita masukkan, selipkan. Yang penting karena ini enggak entres sama rustoknya, besarnya enggak sama. Ini kan besarnya enggak sama ini. Nah, salah satu bagian kulit, nah sama kulit ini menempel ya. Nah, lurus ini nih. Seperti ini Om. Ya. Nah, ini lurus. Kalau sebelah sini enggak apa-apa. Yang penting salah satu bagian yang kita sayat itu menempel kulit sama kulitnya. Nah, setelah itu kita bungkus dengan parafilm. Ya, kita bungkus dengan parafilm. Biasanya kita tarik dikit. Nah, kita tutup lagi sampai yang kena parafilm yang tadi ya. Nah, agak diperbanyak di bagian rustoknya. Nah, yang agak diperbanyak. Nah, oke, cukup. Biasanya setelah penyambungan ini seperti ini, kita langsung siram jenuh. Siram jenuh sekali udah cukup, biarin kurang lebih 10 sampai 15 hari tunas ini akan tumbuh. So, jadi perlu 15 harian lah ya. Kurang lebih ya. 15 hari, 10 sampai 15 hari ya. Sama dengan penanaman yang bibit
kurang lebih tunas dia 1 sampai 2 minggu. Ini pun sama kurang lebih 1 sampai 2 minggu lah. Ini Ini akan daun mulai sisanya tunas. perlu dibuang nggak, Mas? Tidak usah. Ini daun ini untuk membantu fotosintesisnya, penyerapan Oh, nutrisi. jadi sebaiknya dipertahanin aja ya. Sebaiknya dipertahanin aja. Cuma yang harus dibuang itu biasanya di bagian sini, Om. Untuk para pecinta tanaman anggur, ini salah satunya yang wajib dibuangin itu mata bat yang ada di sini nih. Biasanya itu ada mata bat yang seperti ini nih, nyelip ini dibuang. Kalau kita nggak buang, biasanya 3 atau 4 hari yang akan tumbuh terlebih dahulu itu tunas-tunas yang ada di ketiak daun ini dulu. Ya, jadi kita harus buangin, bersihin. Kalau ada tunas yang baru tumbuh di bawah sambungan, kita harus buang. Jadi perawatannya gitu ya, buang mata batnya ya. Ya, ini untuk mencegah nutrisi yang harusnya masuk ke sambungan biar nggak langsung termakan oleh tunas yang baru kalau dibiarin. Nah, ini tingkat keberhasilannya berapa persen ya, Mas? Biasanya antara 80 sampai 90%. Bisa sampai 90 ya. Artinya dari 10 tuh 8 atau 9 itu ya jadi ya. Karena kegagalan itu pasti akan ada, Om. Gitu ya. Nah, kalau gagal bisa nggak kita sambung lagi? Kita sambung ulang lagi nggak apa-apa. Kita tinggal pangkas lagi, di bawahnya lagi, kita sambung lagi. Oke, gitu ya. Nah, ini untuk sambung pucuk nih, sobat KD Farm nih ya. Jadi di sini harus rapat ya untuk mencegah penguapan. Ini nanti sampai kan para film ini beda ya sama plastik ya? Iya, beda. Dia bisa pecah sendiri atau gimana, Mas? Ya, kalau para film ini kan dia bahannya bahan organik, jadi untuk kedepannya ini nggak usah dibuang pun, dibiarin dia akan hancur sendiri. Hancur sendiri ya. Jadi nggak matahari, nggak kayak plastik ya. Nggak, kalau plastik kita harus buka, tapi kalau para film kita biarin saja, nanti dia akan pecah sendiri. Nah, misalnya kita belum punya para film, kita pakai apa nih? Menggunakan plastik biasa, plastik es atau plastik yang biasa kita pakai sehari-hari, sama kita bungkus. Cuma kalau pakai plastik itu wajib kalau udah tumbuh mulai penyambungan ini udah mulai nutup sempurna, dia akan ngikat, itu harus wajib dibuang. Oh, jadi kalau pakai plastik biasa dia harus dibuang ya? Ya. Kalau plastiknya harus bening atau ada warna tertentu misalnya? Bagusnya sih yang bening aja, yang bening ya. Yang bening. Hitam pun sebenarnya nggak apa-apa, cuma kebanyakan kita jarang memakai plastik yang hitam. Itu biasanya itu kantong kresek. Itu biasanya kalau ditarik itu akan gampang putus, beda dengan kantong-kantong yang lain. Kantong es itu kan dia agak keras, dia kuat. Jadi cukup dililitin, kalau enggak dililit di sininya aja. Kalau pakai plastik es nggak apa-apa, tapi kita biasanya disuntik. Harus pakai sungkup. Kalau entresnya kan biasanya kalau pakai plastik, karena ini masih muda akan susah lilitnya. Jadi yang dililit itu pas yang di sambungan sini aja pakai plastiknya. Setelah itu, jadi ini sobat KD Farm nih, kalau pakai plastik, artinya bukan pakai parafilm seperti ini, itu kan yang dililit hanya bagian sambungannya aja. Berarti untuk mencegah penguapannya itu disungkup nih pakai plastik. Berarti diikat ya di bawahnya ya? Diikat. Tapi kalau pakai parafilm nggak perlu ya? Nggak perlu. Itu dibiarin saja karena dia bahan organik, dia akan hancur dengan sendirinya. Nah ini Mas Mulai kan udah selesai nih. Ya. Setelah selesai kita siram ya, siram jenuh ya? Ya, kita siram jenuh. Kita siram jenuh biasa, langsung kita jemur ke bawah terik sinar matahari, nggak apa-apa. Oh, jadi bisa langsung panas-panasan ya? Nggak apa-apa. Tidak harus teduh dulu. Pucuk bisa, aman. Kecuali dia kalau yang sambung sisip dengan cutting yang nggak besar, dia harus ditaruh di tempat yang teduh. Tempat teduh. Ya. Terus sampai berapa lama kita siram lagi? Tetap kita seperti biasa, hanya cukup untuk awal itu saat sampai dia untuk tumbuh tunas baru. Yang penting media itu lembab, cukup lembab aja. Jadi tetap dijaga kelembapannya ya. Kelembabannya. Kalau anggur itu emang bukan dia nggak doyan air, dia rakus air, tapi nggak boleh air itu mengenang, hanya itu. Yang penting lembab. Oh gitu. Nanti kalau sudah pertumbuhannya kelihatan, baru disiram normal ya, seperti disiram normal seperti biasa. Merawat anggur yang lain ya. Seperti pagi sore juga nggak apa-apa. Yang penting kalau itu baru disambung seperti ini, yang penting jaga kelembapan media tanam. Nah ini sampai siap pindah tanam.
Itu kira-kira berapa lama nih dari mulai sambung? Nah, kalau untuk sambung pucuk itu akan lebih cepat daripada sambung sisip Om. Kalau sambung sisip biasanya antara 2 sampai 3 bulan itu untuk ketinggian sampai 1 meter. Tapi kalau sambung pucuk biasanya 1,5 bulan maksimal itu udah bisa dipindah. Oh, jadi ini 1,5 bulan kemudian sudah bisa dipindah Udah. dan kita udah bisa punya calon bibit-bibit Ya. anggur ya. Oke, Sobat KD Farm, kita sudah selesai melakukan penyambungan ya. Ini sambung pucuk-pucuk. Tadi yang melakukannya Master Mulyanto nih. Master Mulyanto. Nah, jadi nanti setelah ini kita akan tunggu. Mungkin sekitar 1 atau 2 minggu kemudian ketika tunas ini sudah muncul. Nah, kita akan bahas lagi bagaimana penanganannya setelah bibit ini tumbuh tunas. Untuk kali ini cukup sampai sekian. Saya ucapkan terima kasih kepada Sobat KD Farm semua. Salam KD Farm. Salam.